Perempuan Menatap Langit oleh A.C. Sumanta. Perkenalkan, namaku Dani, perempuan setengah lelaki. Ketika terjadi gempa bumi yang menghentakkan Gunung Salak dan bumi Pajajaran, aku lahir tanpa sesar. Begitu ucap ibuku sebelum wafat. Aku lahir karena kehendak alam yang berontak saat fajar tiba. Sejarah terulang di kemudian hari. Saat suamiku pergi untuk melamar perempuan lain yang lebih cantik, kurus, dan selalu berkebaya di hari tertentu, anakku lahir dengan kembar. Semuanya lelaki tampan dan mukanya mirip seperti kakeknya. Tidak mirip ayahnya. Karena ada kebencianku, ia telah melukai batinku, merampas hakku sebagai perempuan penurut, selalu tersenyum dan rendah hati, tidak biasa dimanja walau datang dari dusun lembah, di mana Sang Prabu Siliwangi, Pangeran Sri Baduga Maharaja, sering berkelana ratusan tahun silam ke tempat itu. Aku Dani, perempuan beranak kembar dua. Seperti halnya perempuan-perempuan lain di dunia mencari penghidupan dan kerja keras untuk mewujudkan cita-cita dua anak. Anak lahir pertama bercita-cita ingin menjadi politisi karena berharap tatanan negara dan penghidupan rakyat agar sejahtera. Tak sungsang dengan sebagian rakyatnya malang tanpa keringat bercucur, sang asing dan aseng menikmati hasilnya hanya dengan ongkang-ongkang karena negara memberikan kemudahan fasilitas serta izin-izin proyeknya dengan mudah. Sementara rakyat dari tahun ke tahun hanya untuk bisa makan nasi uduk dan bala-bala. Anak yang lahir belakangan bercita-cita ingin menjadi dokter, agar ibunya kalau sakit ada yang merawat tanpa harus bersusah payah minta bantuan kepada orang lain. Ucapan kedua anaknya sebelum tidur malam berulang-ulang diceritakan kepada bundanya yang sangat perhatian, memanjakan, dan selalu dekat di hatinya. Kedua anaknya kerap menanyakan ayahnya, "Apakah kakak dan dedek punya bapak?" Ibunya menjawab dengan senyum dan memeluknya penuh kehangatan. Belum saatnya, nak, aku bercerita. Gumam ibunya di hati. Kemudian kedua anaknya berlari ke warung sebelah untuk membeli makanan kecil karena ibunya memberi uang recehan cukup menenangkan hati anak-anaknya. Pikir ibunya, semua anak-anaknya agar tidak bertanya ayahnya yang jatuh cinta dan sudah menikah lagi dengan perempuan yang lebih cantik darinya. Aku terkadang menangis di malam hari, nak.
kusembunyikan air mata di ujung bantal, atau juga ujung samping yang kerap dipakai untuk memelukmu, Nak. Kini kalian sudah dewasa, Nak. Banyak kebutuhan dan biaya kau sampaikan kepada ibu, yang menjadi ujung segala kebutuhan dan ujung tangisan. Kalian tidak tumbuh, tidak seperti lelaki dan anak-anak seusiamu. Nasibmu kurang beruntung dalam genggamanku. Aku mengutuk pada lelaki yang telah menikah sirih 17 tahun silam. Pergi entah kemana, lupa akan pulang serta segala cinta. Pelukan pertama saat ada di ranjang malam berprahara. Kemana aku harus mengadukan nasib anak-anak yang sudah dewasa? Ia membutuhkan sosok ayahnya. Ia ingin jajan lebih seperti anak-anak lainnya. Ingin bermain dan bermanja saat pulang dari surau tepian anak sungai. Hanya angin kecil berdesir yang hinggap di kening anak-anak. Sementara kakek dan neneknya meninggalkan 3 petak sawah dekat bebukitan gunung yang menjadi pemujaan orang-orang kota. Gunung yang zaman purba tempat persinggahan Raja Sunda dan keturunannya. Kini kakek dan neneknya hanya dipeluk oleh batu nisan bernama. Di atas kuburan tua yang diberi tanda 2 batu berlumut karena mentari tiada tembus. Anakku, ibu akan selalu menjagamu. Walau berpayah kalang di bawah kelambu berdebu, ibu akan menghidupimu dan mewujudkan cita-citamu. Walau tubuh luluh karena kepalsuan cinta. Namaku Dani. Hidup penuh kepalsuan dan cinta semu dengan lelaki yang diharapkan menjadi akhir petualangan. Ketika menengok sawah hijau hingga menguning. Tekadku, Nak, kau dapat mewujudkan impian dan cita-cita yang terpatri di sanubari. Kau setiap Senin pagi menghormati bendera dwi warna yang lusuh di atas tiang bambu depan pagar rumah. Hanya itu yang kita punya, titipan dari ibu negara. Ibu kita dari cita-cita mendendangkan simfoni walau sunyi terasa. Jangan lupa sholat dan mengaji setiap malam Jumat. Begitu pesan ibuku sebagai lemah cair dan tetap bertahan Ibu Pertiwi. Kau belum saatnya tahu pekerjaan tambahan ibumu, karena belum tumbuh cinta berdetak di jantungmu. Walau kerap banyak gadis-gadis kampung menggoda. Nah, kemana lagi ibu melangkah? Besok, hari pertama kalian pergi meninggalkan kampung dan lembah sunyi sebagai kenangan kita. Kalian melangkah untuk belajar di kota, kuliah yang sesuai dengan cita-citamu sejak dulu.
Aku Dani, perempuan yang banyak ditinggal lelaki yang kucintai. Pertama, ditinggal suami yang kucintai, entah di mana. Ingatkah padaku dan anak-anaknya? Kedua, ditinggal oleh dua lelaki belahan jiwaku, anakku yang pergi ke kota mencari ilmu. Ketiga, kekasih gelap setia bertemu di pematang sawah. Lembah atau air mengalir di antara bebatuan yang kerap ia menyenangkan, walaupun hatiku berdek tak karuan. Kemanakah dia? Sudah lama tidak menemui di sawah, lembah, atau surau-surau basah senja temaram. Aku telah sendiri. Mereka yang kucintai pergi. Aku sendiri. Aku rindu pada kenangan masa lalu. Aku menangis hingga isakan terakhir. Campur air mata. Nang neng nong go. Kemana aku harus melangkah saat usia kian pasrah? Napas kian susah, tak nampak potret masa silam. Kerinduan semakin menghentak, mengguncang, dan teriakan semakin keras. Nak, pulanglah. Ibumu semakin payah berpapa, berucap semakin keluh, hanya gumam bibir bergetar doa terbaik untukmu, nak. Aku Siwa, politisi milenial yang ingin mengubah nasib dunia dari ketidakadilan kehidupan, keterpurukan negara-negara dunia kedua, hingga liarnya negara yang menjadi penjajah, mengisap darah, dan membuat Tuhan semakin marah. Aku Hiwa, sang dokter kepala kini sudah terkenal di dunia karena menolong orang dan tak selalu meminta imbalan. Nak, dengarlah suara hati ibumu yang sudah lemah, tak mampu berucap, tak sanggup berkata, dan teriak setuju. Hanya air mata untukmu, hanya degup jantungku yang tersisa, hanya urat nadi yang masih ada darah mengalir walau tersendat. Lupakan para lelaki yang pernah mencintaiku. Saat aku lemah, tak berdaya, saat aku tidak melayani puas karena masa, disitulah cintaku tertanam di atas bebatuan sebagai nisan terakhir.